Siap bergabung dengan Timnas Indonesia, kenalan dengan Joel Veltman, produk Ajax yang kini bersinar di Inggris. Joel Veltman, bek tangguh yang kini merumput di Liga Premier Inggris, tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Siapa sebenarnya Veltman yang merupakan produk asli Akademi Ajax? Apa yang membuatnya tertarik untuk bergabung dengan Timnas Indonesia? Simak perjalanan karirnya dan nilai pasaran terkini dalam video seru di bawah ini. Patrick Kluivert sebut 3 kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes jadi kunci, Hernando Ari apakah tersingkir? Pengumuman yang ditunggu akhirnya datang. Timnas Indonesia memilih 3 kiper andalan untuk berkompetisi di ajang internasional. Salah satu nama yang mengejutkan adalah Maarten Paes, yang dikatakan menjadi sosok kunci dalam formasi tim. Lantas, bagaimana nasib Hernando Ari? Apakah ia benar-benar tersisih? Temukan penjelasan lengkapnya. PSSI siap lakukan ini demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, bukan sekadar datangkan pemain naturalisasi. PSSI tidak hanya fokus pada pemain naturalisasi untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mereka rela melakukan langkah besar lainnya demi mencapai tujuan tersebut. Apa saja yang dipersiapkan oleh PSSI? Temukan jawabannya dalam langkah besar berikut ini. PSSI minta lebih banyak video analis lokal di Timnas Indonesia. Kluivert berjanji, tapi dengan syarat. Keinginan PSSI untuk melibatkan lebih banyak analis video lokal dalam Timnas Indonesia disambut positif oleh Patrick Kluivert. Namun, pelatih asal Belanda ini meminta ruang dan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kemampuannya. Apa yang membuat Kluivert berani meminta hal ini? Simak penjelasan selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Siap bergabung dengan Timnas Indonesia, kenalan dengan Joel Veltman, produk Ajax yang kini bersinar di Inggris. Joel Veltman, bek tangguh yang kini merumput di Liga Premier Inggris, tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Siapa sebenarnya Veltman yang merupakan produk asli Akademi Ajax? Apa yang membuatnya tertarik untuk bergabung dengan Timnas Indonesia? Simak perjalanan karirnya dan nilai pasaran terkini dalam video seru di bawah ini. Berita mengejutkan datang bagi para penggemar Timnas Indonesia. Baru-baru ini kabar tentang Joel Veltman, bek kanan Brighton dan Hove Albion yang kini berkiprah di Liga Inggris, tengah menghebohkan dunia sepak bola tanah air. Veltman yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan nenek mengungkapkan keinginan kuatnya untuk membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Bek berusia 33 tahun itu menyatakan keseriusannya untuk mengenakan seragam Garuda, meskipun saat ini masih memperkuat Timnas Belanda. Joel Veltman yang dikenal sebagai pemain tangguh di lini belakang Brighton mengungkapkan kepada media Belanda, "Saya terbuka untuk itu dan saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius tentang itu." Ia juga menambahkan, "Saya akan mencobanya suatu saat nanti." Meskipun demikian, peluangnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia cukup kecil mengingat ia masih membela Timnas Belanda yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026. Menariknya, Veltman memiliki kaitan darah Indonesia melalui neneknya yang lahir pada masa kolonial Hindia Belanda. Kakeknya pun pernah bertugas di masa tersebut mempertegas hubungan keluarga Veltman dengan Indonesia. Sejak tahun 2019, ketika masih bermain untuk Ajax Amsterdam, kabar mengenai darah Indonesia dalam dirinya mulai mencuat dan menarik perhatian para penggemar Timnas Indonesia yang berharap ia bisa melacak silsilah keluarganya dan bergabung dengan Timnas Garuda.
Veltman sendiri tampaknya sangat mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan sempat bertanya kepada Kaoru Mitoma, pemain timnas Jepang yang bertemu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mengenai keadaan skuad Garuda. Keinginan Veltman untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sambutan positif dari banyak penggemar Indonesia. Di Instagram pribadinya, mereka memintanya untuk bergabung dan menyemangatinya dengan komentar-komentar seperti "Join Timnas Indonesia to Piala Dunia" dan "Come to Indonesia bro". Sayangnya, regulasi FIFA menjadi penghalang bagi Veltman untuk mewujudkan impiannya membela Indonesia. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang sudah membela timnas senior lebih dari 3 kali pada usia di atas 21 tahun. Seperti yang sudah dilakukan Veltman dengan timnas Belanda, tidak bisa pindah ke warganegaraan di level internasional. Meski begitu, kabar ini tetap menggembirakan para penggemar yang masih berharap suatu saat Veltman bisa mengenakan jersey Garuda dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Patrick Kluivert sebut 3 kiper timnas Indonesia, Maarten Paes jadi kunci, Hernando Ari apakah tersingkir? Pengumuman yang ditunggu akhirnya datang. Timnas Indonesia memilih 3 kiper andalan untuk berkompetisi di ajang internasional. Salah satu nama yang mengejutkan adalah Maarten Paes, yang dikatakan menjadi sosok kunci dalam formasi tim. Lantas, bagaimana nasib Hernando Ari? Apakah ia benar-benar tersisih? Temukan penjelasan lengkapnya. 3 kiper yang kemungkinan dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke timnas Indonesia mengingat skuad Garuda akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada Maret. Skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadium Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Tim kepelatihan Patrick Kluivert tengah memantau pemain untuk membentuk skuad timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg juga memantau pemain di Liga 1. Sebelumnya mereka memantau langsung pemain-pemain timnas yang berlaga di Belanda. Terbaru, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat menyaksikan secara langsung pertandingan Malut United versus Borneo FC di Stadion KIE Raha, Ternate, Senin. Berikut prediksi 3 kiper yang dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. 1. Maarten Paes akan mengunci 1 slot kiper timnas Indonesia. Ia adalah kiper utama timnas Indonesia saat ini. Kiper FC Dallas itu sudah memiliki 6 caps di timnas Indonesia. Paes bahkan selalu menjadi starter dalam 6 laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Nadeo Argawinata, kiper Borneo FC ini kemungkinan dipanggil untuk menjadi pelapis Maarten Paes. Sebelumnya, Nadeo juga dipanggil ke timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat melihat langsung penampilan Nadeo saat laga Malut United versus Borneo FC. Bahkan keduanya sempat berbincang dengan Nadeo. Statistik di Liga 1 sejauh musim ini berjalan, Nadeo kebobolan 16 dari 18 laga. Ia juga mencatatkan 9 kali celaan hurt. 3.
Hernando Ari kemungkinan akan comeback ke timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir timnas Indonesia, ia absen karena cedera bahu. Penampilan di Liga 1 bersama Persebaya, ia kebobolan 17 kali dari 14 laga. Hernando Ari mencatatkan 4 kali celaan shot. Posisi Hernando juga bisa terancam oleh kiper Persis Muhammad Riyandi. Di era Sintayong, Riyandi juga dipanggil ke timnas Indonesia. Ia masuk ke dalam skuad saat melawan Jepang dan Arab Saudi, di mana saat itu Hernando absen karena cedera. Statistik Riyandi di Liga 1, kebobolan 26 kali dan mencatatkan 2 celaan shot. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. PSSI siap lakukan ini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia, bukan sekadar datangkan pemain naturalisasi. PSSI tidak hanya fokus pada pemain naturalisasi untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mereka rela melakukan langkah besar lainnya demi mencapai tujuan tersebut. Apa saja yang dipersiapkan oleh PSSI? Temukan jawabannya dalam langkah besar berikut ini. PSSI nampaknya begitu sibuk akhir-akhir ini dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah yang dilakukan PSSI bukan hanya mendatangkan pemain naturalisasi hingga merekrut legenda Belanda ke tim pelatih timnas Indonesia. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh PSSI agar timnas Indonesia bisa meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan 4 laga yang tersisa, timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos. Anak asuh Patrick Kluivert memiliki 2 laga kandang melawan Cina dan Bahrain. Kemudian juga ada 2 laga tandang melawan Jepang dan Australia. Dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang sudah bisa membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Untuk memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI sampai menyiapkan sebuah penerbangan khusus atau charter flight untuk perjalanan pemain usai bertanding di Australia kembali ke Indonesia. Dukungan kami PSSI untuk tim nasional dalam kurung Timnas tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight, ujar Erick Thohir kepada awak media usai menyaksikan pertandingan Dewa United versus Persija Jakarta Sabtu. Erick Thohir menegaskan bahwa ini dilakukan agar kondisi para pemain bisa tetap terjaga sebelum berhadapan dengan Bahrain pada 25 Maret. Untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25, jadi 22, 23, 24, mereka bisa dalam kondisi yang maksimal, kata Erick Thohir. Hal ini sama seperti yang pernah dilakukan PSSI ketika timnas Indonesia akan menghadapi Cina. Sayangnya waktu itu timnas Indonesia asuhan Sintayong kalah di kandang Cina dengan skor 2-1. Seperti yang waktu itu kita lakukan dari Bahrain ke Cina pakai charter flight, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga menegaskan bahwa ini bukan bermewah-mewah tetapi sebuah upaya dari PSSI untuk memastikan timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan kemewahan tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapekan dan memastikan juga kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya, tegas Erick Thohir. Sebagai pengingat, timnas Indonesia asuhan Sintayong berhasil menahan imbang Australia dan Bahrain. Apakah timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu menang melawan 2 tim tersebut?
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. PSSI minta lebih banyak video analis lokal di Timnas Indonesia. Kluivert berjanji, tapi dengan syarat. Keinginan PSSI untuk melibatkan lebih banyak analis video lokal dalam Timnas Indonesia disambut positif oleh Patrick Kluivert. Namun, pelatih asal Belanda ini meminta ruang dan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kemampuannya. Apa yang membuat Kluivert berani meminta hal ini? Simak penjelasan selengkapnya. PSSI meminta kepada tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia untuk tidak pelit ilmu kepada video analis lokal. Patrick Kluivert saat ini tengah mempersiapkan Timnas Indonesia jelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Selain memantau para pemain, Patrick Kluivert pun saat ini tengah mencari 2 asisten lokal untuk membantunya di tim Merah Putih. Sejauh ini baru ada 4 nama yang sudah diumumkan akan menjadi asisten Patrick Kluivert di tim kepelatihan Timnas Indonesia. Keempat asisten pelatih yang akan membantunya yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Stuart Woudenberg. Selain itu, Patrick Kluivert pun bakal mendatangkan video analyst untuk membantu pekerjaannya di skuad Garuda. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya meminta kepada Patrick Kluivert agar ada video analis dari Indonesia. Video analis itu pun kita minta, di samping mereka bawa itu pun kita bawakan, kita juga ada, lagi cari juga kita, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga pun mengaku sempat meminta kepada Patrick Kluivert agar video analis yang dibawa tidak pelit kepada staf lokal. Kemarin kita juga ngomong, tim kita juga ngomong, nanti tolong video analystnya jangan pelit. Bahkan kalau bisa setiap rapat kami ikut dong, jangan cuma tidak dikasih rapat, kata Arya. Patrick Kluivert langsung merespons permintaan itu dan berjanji untuk memberikan ruang selebar-lebarnya untuk video analis lokal. Patrick bilang, saya janji untuk semua kalian bisa masuk, ikut dalam tim saya tanpa dibeda-bedakan, tapi dengan syarat, dia bilang tolong jaga kerahasiaan, jangan nanti bocor. Dia minta itu saja, katanya.